Silakan duduk dan kita akan mendengarkan sesi yang pertama. Kami undang dengan hormat Bapak Pendeta Daniel Enggar selaku Ketua Majelis Daerah Sumatera Selatan. Mana tepuk tangannya? Thank you, terima kasih untuk tim pemuji. Sekali lagi tepuk tangan untuk tim pemuji. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan untuk sebelahnya. Bilang dengan sebelahnya, engkau luar biasa ada di sini. Haleluya. Bagaimana tadi snacknya? Snacknya enak? Enak? Ya, saya hanya mau ingatkan, dan ini sebuah tradisi, boleh dipercaya dan jangan terlalu juga banyak dipercaya. Tetapi boleh diimani. Kalau ada orang-orang yang sudah minum air dari sekolah, dari SAP, apalagi makan dari makanan SAP, biasanya gak akan tahan, itu akan panggilan Tuhan. Ayo bilang dengan yang di belakangmu, kalau Tuhan panggil kamu jangan keraskan hati. Haleluya. Baik, sore hari ini kepada saya diberikan satu tema, Who am I? Katakan who am I? Artinya siapakah saya? Ada banyak orang yang kalau ditanya siapa saya, maka pasti jawabnya nama. Kan gitu ya. Siapa kamu? Nama. Dari mana asalmu? Manado, Medan, Palembang, Lahat, Jambi atau Bengkulu. Kan kira-kira seperti itu. Tetapi ada Alkitab menyatakan hal yang berbeda tentang siapa saya atau dari mana asal kita, karena itu sangat mempengaruhi masa depan kita. Ya, tadi saya sudah sampaikan, saya belajar dan menemukan kebenaran ini dari 2017. Dan saya tekun terus dengan belajar tentang ini, sehingga saya mau terus belajar tentang siapa saya. Gitu ya, siapa saya. Coba katakan bersama-sama dengan saya. Saya adalah yang Tuhan katakan tentang saya. Saya mampu melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya mampu lakukan. Saya akan memiliki apapun yang Tuhan katakan akan saya miliki. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Yang percaya katakan haleluya. Saudara tahu tentang AI sekarang ini? Agak sudah mulai ngetren gitu ya. AI, Artificial Intelligence. Siapa yang belum pernah dengar? Semuanya sudah karena barusan saya tadi mengatakannya. Ya, artificial intelligence adalah kecerdasan buatan, atau ada yang mengatakan ini adalah kecerdasan palsu. Kenapa? Karena manusia mencoba untuk menciptakan robot, lalu kemudian di dalam robot itu diinstal semua kepandaian-kepandaian, kecerdasan, keahlian, keterampilan dari apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan itu sudah banyak kita sekarang temui di kota-kota besar, ada di mall-mall, di mana robot-robot ini jalan ke sana, jalan ke sini, memamerkan produk. Kemudian di restoran-restoran mereka sudah mulai menjalankan robot ini untuk mengantar makanan. Kemudian ada robot-robot di kasir dan lain sebagainya. Bahkan beberapa hari yang lalu, ini yang luar biasa. Ada hamba-hamba Tuhan di sini, ya, bahwa sekarang sudah ada robot yang bisa berkhotbah. Dan khotbahnya lebih bagus daripada hamba-hamba Tuhan. Ya, kebanyakan orang. Wow, ini sangat mengerikan. Sehingga banyak orang yang merasa terganggu, banyak orang yang merasa tersaingi, banyak orang yang akhirnya berpikir bahwa
nanti tenaga kerja itu akan digantikan dengan robot. Lalu bagaimana dengan kita? Tetapi saya mau sampaikan pada saat sore hari ini, ketika kita mengenal Tuhan dan ketika kita mengenal siapa kita tidak perlu lagi takut dengan robot. Kita tidak perlu takut dengan semua keadaan kondisi apapun. Karena kita bisa memahami tentang siapa saya. Katakan, who am I? Nah, ada beberapa pernyataan. Ini salah satu kecanggihan daripada robot. Ya, yang dimaksudkan oleh saya tetapi ditulisnya berbeda. Ini bukan tiba-tiba muncul ada kopi di situ. Ya, karena mau tadi cari-cari apalah yang pas di sini ya. Dan memang yang pas sore-sore begini adalah ngopi. Siapa yang suka ngopi di sini? Ya, nanti di kantin itu ada disediakan ya. Tetapi sekarang lebih daripada kopi yang akan kita nikmati. Ada beberapa pertanyaan penting. Paling tidak ada 5 yang menjadi problem, yang menjadi pergumulan banyak orang. Dan baik orang kaya, orang miskin yang tinggal di kolong-kolong jembatan, yang tinggal di gedung-gedung bertingkat, yang punya mobil mewah, yang punya banyak uang dan lain sebagainya, sulit untuk bisa menjawab dengan sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan ini. 5 pertanyaan ini adalah yang pertama, siapa aku, dari mana asalku, mengapa aku di sini, apa yang bisa aku lakukan, dan kemana aku akan pergi. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saling terikat, terkait satu dengan yang lain. Ketika kita tahu siapa kita, itu dimulai dari mana asal kita. Ya, ada banyak kursi, tetapi kursi yang mana kita tidak tahu, gitu. Ya, kalau seandainya ketua panitia, mudah-mudahan tidak ada di sini ketua panitia, ya supaya tidak tersinggung dia. Kalau seandainya ketua panitia itu duduk di sini, itu agak sedikit khawatir, itu duduk di kursi plastik ini, gitu kan ya. Beda dengan kalau ada di bangku kayu jati dan lain sebagainya. Ada banyak jenis kursi, tetapi kursi yang seperti apa? Ada kursi yang dari kayu, kursi dari rotan, kursi dari plastik dan lain sebagainya. Kemudian kekuatan daripada kursi ini ditentukan oleh dari mana dia dibuat. Ada juga kursi-kursi yang hanya untuk pajangan. Kenapa? Karena modelnya mini, lalu kemudian kayu yang dibuatnya adalah kayu randu. Apa itu kayu randu? Kayu yang sangat rapuh sekali. Walaupun bentuknya kursi bagus, dicat bagus, ditempatkan di ruangan yang sangat mewah, tetapi orang-orang akan berpikir untuk duduk di kursi yang dari kayu yang rapuh. Berbeda dengan kayu walaupun sederhana, tetapi dari kayu jati. Bukan cuma satu, bisa diinjak-injak, bisa beberapa orang berdiri di situ, no problem dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita harus paham siapa dia dan dari mana asalnya. Itu menentukan kekuatannya, menentukan dia itu untuk apa dan tempatnya di mana. Saya harap kalian sudah mulai memahami dan mengerti. Demikian juga kalau misalnya ada barang-barang yang lain, termasuk kita termasuk ciptaan. Siapa kita akan menentukan apa yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, siapa aku? Dari mana asalku? Orang kalau tanya selalu, dari mana kamu? Dari Manado dan lain sebagainya. Entahkah kita dari Manado, entahkah kita dari Sanger, entahkah kita dari Jawa, entahkah kita dari Medan, itu tidak akan mempengaruhi masa depan kita. Karena Tuhan cinta segala bangsa. Amin. Jadi bukan hanya orang Chinese atau orang Tionghoa yang akan berhasil, enggak. Tetapi pasti ada prinsip, ada kunci untuk bisa berhasil. Dan itu dimulai dari siapa aku. Slide berikutnya, ada seorang yang berkata begini, saya akan bicara 20 menit. Ya,
20 menit, lalu kemudian saya akan buka ruang tanya jawab. Jadi siapkan pertanyaannya. Perhatikan baik-baik, kalau nggak ngerti tanya nanti. Ya, kita diberi 40 menit, 20 menit untuk saya menyampaikan sesuatu, lalu kemudian 20 menit akan tanya jawab. Setuju? Oke, ya. Tolong kalau sudah 20 menit atau 20 menit kurang 5 menit gitu dikasih tanda. Ada panitia yang timekeepernya. Tragedi terbesar manusia itu bukan kematian. Ada orang yang berpikir kalau mati, aduh itu tragedi, mati muda dan lain sebagainya, itu tragedi. Bukan. Ada orang yang mati sampai tua lanjut usia, tetapi selama hidup tidak menemukan tujuan hidupnya. Itulah sebuah tragedi. Bahkan Mark Twain dia katakan begini, ada dua hal terpenting dalam hidup manusia. Yang pertama adalah ketika kita lahir. Siapapun orang tua kita, di mana kita lahir, dalam keadaan apapun kita lahir, tetapi kita harus syukuri. Karena ketika kita lahir, apapun keadaan situasinya, tetapi itu adalah sebuah tanda bahwa kita akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Hanya orang mati yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Hanya orang mati yang tidak punya masa depan. Jadi artinya ketika kita dilahirkan, maka kita punya hak yang sama dengan semua manusia. Yang kedua adalah ketika orang itu menemukan tujuan hidupnya, sehingga dia bisa menjawab tentang mengapa kamu ada di sini. Apa sih kerjaanmu di sini? Elia walaupun seorang hamba Tuhan, nabi yang hebat pada waktu itu, tetapi dia bergumul dengan pertanyaan ini. Waktu Tuhan katakan, Elia, apa kerjamu di sini? Elia bingung. Tuhan, aku hampir mati nih, orang kejar-kejar aku. Hanya aku seorang diri yang berjuang untuk Tuhan. Tuhan bilang, omong kosong kamu. Bukan cuman kamu, tetapi ada 7.000 orang yang sekarang ada di sekolah Alkitab Palembang mengikuti jambore. Yang tidak menajiskan dirinya dan menyembah berhala. Pertanyaan ini sangat luar biasa, ya. Dari mana asalku? Siapa aku? Mengapa aku di sini? Apa yang bisa aku lakukan? Dan lain sebagainya. Setiap produk itu harus menjawab semua pertanyaan ini, semua ciptaan. Termasuk mengapa alat ini bentuknya seperti ini? Dari mana asalnya? Apa ini? Apa yang bisa dilakukan oleh benda-benda ini? Dan lain sebagainya, ya. Semua itu ada tujuan. Tuhan menciptakan kita, mendesain kita sedemikian rupa sehingga sukses, keberhasilan itu bisa diprediksi. Sekali lagi ya, Tuhan mendesain manusia, mendesain sedemikian rupa supaya keberhasilan itu bisa diprediksi. Saya tidak sedang seperti dukun gitu ya, tidak. Tetapi ini bicara tentang firman Tuhan. Tetapi juga sebaliknya, kegagalan itu bisa diprediksi. Kalau engkau hidupnya amburadul, gak teratur, tidur selalu pagi, minum minuman keras, rokok dan lain sebagainya, makan tidak teratur, pasti kesehatanmu akan terganggu. Itu sudah diprediksi, bisa. Tetapi kalau engkau tekun belajar, engkau menggunakan waktu dengan baik, engkau selalu taat, tunduk kepada orang tua atau kepada guru, dan engkau disiplin dalam semua hal, engkau pasti akan berhasil. Jadi hidup ini bisa diprediksi, ya, itu bisa diprediksi. Sukses ataupun gagal. Nah, ada beberapa prinsip di dalam semua ciptaan termasuk kita. Saya ingin sampaikan kepada kita semua. Ikan itu nggak perlu kursus berenang untuk dia bisa berenang. Lucu ya, atau nggak lucu, tetapi ini kenyataan. Burung itu tidak perlu belajar dari yang lainnya, kemudian ada pendidikan diklat tentang terbang, enggak. Pada waktunya dan pada akhirnya dia bisa terbang, itu pada umumnya. Kecuali ada sesuatu. Ya, misalnya dia ketembak atau luka dan lain sebagainya.
Ada sebuah benih, misalnya benih bunga atau benih buah. Kita ambil buah yang paling bagus benihnya. Lalu kemudian kita taruh di tempat ini. Ini kan tempat yang penuh urapan, Sekolah Alkitab Palembang, di depan mimbar lagi. Kita taruh benih di sini. Kita tunggu 15 tahun, 20 tahun gak akan tumbuh. Kenapa? Karena benih membutuhkan tanah dan air, nutrisi yang ada di tanah. Itu prinsip kehidupan. Ikan itu gak akan pernah dia berpikir begini, kenapa aku gak terbang ya? Kenapa aku gak punya kaki jalan-jalan? Kalau dia keluar dari air dia pasti mati. Ya. Dengan kata lain, kesuksesan dari semua yang namanya ciptaan itu sudah ada di dalam ciptaan itu sendiri. Kalau ada produk-produk sekarang elektronik, mobil dan lain sebagainya, ada yang namanya built-in. Semua ada spesifikasi dan fitur yang kita harus tahu. Apa gunanya ini dan kemampuannya seperti apa. Ini kemampuannya ratusan, saudara. Tapi kan kadang-kala kita cuman WA-an, Instagram, Facebook, telepon dan cuman ya sedikit. Padahal ada banyak kemampuan. Kenapa kita nggak tahu dan kita tidak memanfaatkannya? Karena kita tidak pernah baca buku manualnya. Kalau waktu beli handphone, siapa yang baca buku manual? Ayo jujur. Nggak ada kan ya? Karena biasanya kita, sudahlah aman lah itu. Biasalah itu. Kita tidak pernah bisa memanfaatkan secara maksimal karena kita tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya. Kita hanya perlu kamera tok dan lain sebagainya. Nah, saya dan saudara, kalian semua melebihi daripada ikan, burung, bahkan ciptaan yang lain. Itu sebabnya Tuhan pasti sudah memberikan sesuatu dalam diri kita, potensi, kemampuan untuk berhasil. Yang setuju katakan amin. Siapa kita? Kita ciptaan Tuhan yang mulia. Tuhan menciptakan yang lainnya cuman berfirman, tetapi menciptakan kita, dia duduk, dia jongkok, dia mau kotor tangannya. Kenapa? Karena waktu itu membentuk kita dari tanah. Mazmur 139 itu dikatakan bahwa betapa dahsyat bagaimana Tuhan menjadikan kita. Detail bahwa Tuhan memperhatikan kita sedemikian rupa. Kenapa? Karena Tuhan mau kita berhasil. Katakan Tuhan mau kita berhasil. Kita adalah anak raja. Bukan anak-anak yang biasa-biasa. Coba coba lihat sebelahnya, perhatikan baik-baik. Apakah kalian bisa dan mampu melihat temanmu yang di sebelahmu yang mungkin sekarang kalian cuman pandang sebelah mata, tetapi tidak sadarkah kalian 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang sulit untuk ketemu dia? Karena ada pengawal, karena kantornya tingkat 10, ada satpam dan lain sebagainya. Kalau mau ketemu, sudah janjian belum Pak? Saudara percaya bahwa sebelahmu akan berhasil? Siapa yang percaya bahwa saudaramu di sebelahmu akan berhasil? Bilang dengan dia, kalau kamu sudah berhasil, jangan sombong. Handphone kita pasti ada logo, ya kan? Ada merek, entah merek Samsung kah, entah merek iPhone kah, entah merek apa lagi itu ya, Mi, ya, Vivo kah dan lain sebagainya, ya. Tetapi yang namanya merek itu menunjukkan siapa pembuatnya. Setuju? Ya, yang asli loh ya, yang ori. Kan ada juga yang KW. Walaupun Samsung tapi rupanya Samsung KW. Enggak, kita bicara yang asli. Ya, ini menunjukkan siapa pembuatnya. Dan kalau pabrik
berani untuk menyebut, berani untuk menulis logo atau namanya, mereknya di sebuah produk ini, maka mereka meyakini, mempercayai dan menjamin bahwa produknya itu bisa berfungsi. Yang setuju tak katakan amin. Ya kan? Samsung gak akan mengeluarkan Samsung yang gagal. Pasti sudah dicoba. Jadi kalau bilang aku mau beli handphone baru, gak ada yang baru. Handphone itu pasti second. Karena di pabrik pernah dicoba. Ya kan? Oke. Dan seandainya handphone ini tidak berfungsi dengan sebaiknya, maka ini akan ditarik. Kenapa? Karena akan merugikan nama dari pengusahanya atau pabriknya. Satu kali dulu ada Samsung Note 7 itu ditarik. Karena baterainya itu sangat berbahaya, bisa meledak. Lalu ditarik semuanya. Kenapa? Karena dia mempertahankan reputasinya. Tahukah kalian semua bahwa di dahi kita, di muka kita, di hidup kita itu ada sebuah logo. Ada sebuah merek. Tahukah kalian logo itu berupa ada gambar? Ya kan? Ada gambar pasti udah tahu nih. Apa merek kita? Apa mereknya kita? Halo? Ayo, yang bisa jawab saya traktir pempek nanti. Apa logo atau merek daripada kita? GPDI. Itu di kaos GPDI, betung. Merek kita adalah, ayo buka Kejadian pasal 1. Ayat 26, 27 dan 28. Maka berfirmanlah Tuhan, marilah kita menciptakan manusia menurut logo dan merek dari kita. Karena kita adalah buatan dari surga. Pabriknya adalah pabrik PT Yesus Kristus Sejati. Dan pasti kita akan berhasil. Halo? Maka di dalam hidup kita itu ada rupa dan gambar Kristus. Amin. Itulah kita. Ya, itulah kita. Kesuksesan dari ciptaan yang sudah ada. Berikutnya. Kesuksesan itu penting. Kalau seandainya sebuah produk dari Samsung kah atau dari produk iPhone kah dan lain sebagainya gagal, maka nama Samsung akan hancur. Betul ya? Makanya ditarik dan ada jaminan. Kalau ada masalah, kirim kembali, aku akan ganti, kan gitu. Walaupun mereka tidak kenal kita. Kenapa? Karena si pabrik, pembuatnya itu harus menjaga reputasinya. Nah, kita ini buatan siapa? Buatan siapa? Tuhan. Pasti Tuhan mau supaya kita berhasil. Kalau kita gagal, maka Tuhan akan usahakan apapun, tarik kembali. Kalau di dalam Yeremia katakan tanah liat itu akan dilebur terus sampai menjadi bejana yang utuh, baik kembali lalu kemudian ditempatkan di tempat yang mulia. Karena kemuliaan kita itu menunjukkan juga kemuliaan Tuhan. Kalau kita berhasil maka nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya Tuhan mau kita berhasil. Berikutnya. Masih ada enggak? Ya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Ini bisa diprediksi. Katakan bisa diprediksi. Kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Kekuatan kata-kata, kekuatan firman. Kalau kita benar-benar belajar firman dan menghidupi firman, kita akan berhasil. Keberhasilan itu bisa diprediksi. Tetapi juga bicara tentang kegagalan. Ayat selanjutnya, coba slide selanjutnya. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Keberhasilan atau kegagalan itu adalah sebuah pilihan, katakan pilihan. Tuhan itu sudah melakukan, memperhadapkan kepada kita berkat kalau engkau taat, berkat kalau engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, berkat dan keberhasilan kalau engkau berjalan seturut dengan firman Tuhan. Tetapi juga di dalam Ulangan katakan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tinggal sekarang mana yang engkau pilih. Sore hari ini kesuksesan atau kegagalan itu bergantung kepada kita. Tuhan sudah siapkan, tetapi pilihan ada pada kalian. Katakan pilihan ada padaku. Dan aku mau milih. Milih apa? Milih apa? Oke, berkat. Ya. Asal kita turut. Terakhir ada sebuah gambar. Siapkan pertanyaan. Ada sebuah gambar. Ini gambar apa? Apa itu? Ada yang bilang keledai. Ada yang bilang kuda poni. Ada yang bilang kelinci katanya. Oh bukan, saya salah dengar. Ini adalah BAGAL. Apa? Bagal, katakan bagal. Mudah-mudahan jangan ada yang namanya bagal. Ya, bagal itu adalah campuran antara kuda betina dan keledai jantan. Ya, di Alkitab ada bagal. Itu untuk angkutan. Kenapa mereka silangkan ini? Supaya memiliki postur seperti kuda, tetapi kekuatannya seperti keledai. Itulah sebabnya mereka silangkan antara kuda laki-laki dan kuda perempuan, ya kuda betina dan keledai jantan. Kuda dan keledai itu hampir mirip tetapi tidak sejenis. Nah, Tuhan itu mau di dalam kitab Kejadian kalau kalian belajar nanti, Tuhan itu punya prinsip yang namanya benih. Benih itu akan bertumbuh, berkembang menurut jenisnya. Kalau mangga, dia akan keluar pohon mangga, buah mangga, dan pohon mangga. Tetapi manusia itu memang sangat kreatif, buat kuda dan keledai ini jadi bagal, dan memang menjadi tunggangan yang luar biasa untuk angkutan, tetapi Tuhan tidak mau sebenarnya. Itu sebabnya bagal ini tidak pernah bisa reproduksi, artinya mandul. Jadi bagal dengan bagal nggak bisa memperanakan bagal. Kenapa? Karena itu melanggar ketetapan Tuhan. Sama misalnya, kalian tidak bisa laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki harus dengan perempuan. Sama juga firman Tuhan katakan, kamu jangan berzina, kamu jangan mencuri dan lain sebagainya. Semuanya itu supaya kita sukses. Kenapa kita tidak boleh seks sebelum menikah? Dan Tuhan tidak menjelaskan mengapa itu. Tapi manusia itu punya kecerdasan, harus mikir. Ya, harus mikir. Bilang mikir. Kenapa tidak boleh seks sebelum menikah? Karena jangan sampai kalian punya anak yang kalian tidak bisa memberi makan atau minum susu sebelum waktunya. Makanya kerja dulu.
Ayo yang cewek-cewek bilang dengan cowok-cowok yang di sebelahnya, kerja dulu. Saya tutup ya. Tuhan itu menjadikan kita berhasil, yang setuju katakan amin. Dan ada sebuah penemuan yang sangat luar biasa, inilah pengetahuan. Saya harap kita semua dewasa dan jangan menganggap saya ini porno. Ya, tolong jangan perhatikan dengan telinga walaupun tidak teologi ya atau tidak rohani, tetapi dengan pemahaman dan pengertian ini tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang prinsip daripada Tuhan. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita ini adalah pemenang. Bahwa kita ini adalah bukan seperti ini, tetapi kita ini diciptakan, didesain Tuhan untuk berhasil. Seorang laki-laki ya yang dewasa itu akan mengeluarkan yang namanya sperma. Ya, sperma. Nah, satu tetes sperma itu terdiri dari 200 sampai 500 juta sel. 200 sampai 500 juta sel. Katakan 200 sampai 500. Seorang wanita itu hanya punya satu indung telur. 1 bulan 1 kali. Kalau sudah expired keluar. Kan gitu ya, tiap bulan. Gitu. Nah, 200 sampai 500 juta yang memiliki kehidupan itu dan yang akan menjadikan seseorang yang baru itu, mereka berkompetisi untuk bisa mencapai sel telur, lalu kemudian akan membuahi sel telur itu. Jadi dari 200 sampai 500 juta, dan kalau menurut Mazmur 139, Tuhan itu memperhatikan hari-hari kita. Tuhan pilih di antara 200, Tuhan pilih di antara 500, lalu terpilihlah satu, dan itu jadi seorang orang manusia, yaitu kamu. Jadi paling tidak sebelum lahir kita sudah mengalahkan berapa? Halo? Sebelum lahir kita ini mengalahkan minimal 200 juta pesaing. Bilang dengan sebelahnya, kamu adalah the winner. Kamu pemenang. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau Tuhan mau engkau menjadi seorang pialang, kalau Tuhan mau engkau menjadi seorang pebisnis, maka engkau akan diberi kemampuan untuk bisa melakukan hal itu. Kalau engkau dikatakan atau dirancang oleh Tuhan untuk menjadi lawyer, maka engkau akan diberi kemampuan untuk bisa mencapainya. Kalau engkau nanti Tuhan mau memiliki perusahaan sendiri, bukan hanya 1 tetapi 10, engkau juga akan mampu melakukannya. Karena Tuhan pasti akan memperlengkapi engkau. Kalau Tuhan ingin supaya engkau menjadi pendeta, maka Tuhan juga akan mampukan kalian untuk menjadi seorang pengkhotbah. Enggak ada haleluya kalau yang ini. Siapa yang masih ragu tentang siapa kita? Kita adalah ciptaan yang mulia dari Tuhan. Dan kita sudah didesain untuk berhasil. Nanti akan ada sesi goal setting. Perhatikan baik-baik, kalian punya kemampuan, kalian punya karunia, dan kalian punya masa depan. Dengan iman kalian buat itu goal setting, dan 10 tahun, berapa tahun kemudian simpan itu. Kalau kalian punya iman, itu pasti akan terjadi. Karena kita punya Tuhan yang besar. Sekarang siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Boleh tolong siapa panitia? Atau maju ke depan boleh, ayo. Gak apa-apa, pemenang kok. Saya kasih kesempatan untuk 2 atau 3 orang.
Sebelum ini tunggu. Ada yang lain lagi supaya boleh maju cepat? Ya, silakan maju. Ada lagi? Siapa lagi? Ayo. Oke. Kita kasih kesempatan 4 orang. Mau bertanya atau mau foto? Oke, satu-satu. Shalom. Perkenalkan, namaku Priscilla Sihombing dari GPDI Bethlehem. Di sini aku mau bertanya, Om. Ya. Tadi ada kata-kata tragedi terbesar bukan kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Pertanyaan Priscilla di sini, bagaimana cara kita untuk menentukan tujuan hidup yang benar itu? Dan misal kita udah dapat pertanda bahwa tujuan itu misalnya seperti panggilan gitu. Tapi terkadang kan sebagai manusia kita itu ini sebenarnya dari Tuhan atau enggak. Di situ jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana cara menentukan tujuan hidup yang benar dan bagaimana cara mengetahui bahwa pertanda itu dari Tuhan atau dari manusiawi. Makasih. Oke. Ya, berikutnya. Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, saya Yuliana Teresia, alumni Sekolah Alkitab angkatan 38, pengerja GPDI Maranatha Palembang. Di sini saya mengucap syukur karena dan terima kasih Siapa diberikan namanya kesempatan. Yuliana Teresia. Yuli. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan bertanya, jika keberhasilan dan kegagalan ditentukan dari pilihan, lantas bagaimana cara kita dalam memutuskan pilihan yang terbaik dan tahap apa yang harus kita lalui untuk kita menjadi bagian dari keberhasilan tersebut? Terima kasih, Om. Oke, pilihan ya, tentang pilihan. Berikutnya. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel Dirangga. Saya berasal dari GPDI Batu Raja. Siapa? Samuel. Samuel. Di sini saya mau bertanya Om, manakah lebih baik memiliki tujuan dahulu baru berjalan atau berjalan dulu nanti seiring waktu tujuan akan ketemu Om? Sekian, terima kasih. Oke. Terakhir. Salam, nama saya Firman. Siapa? GPDI. Salam, nama saya Firman dari Firman, oke. GPDI Batu Raja. Oh, Batu Raja Saya juga. mau nanya, gimana ya, seperti kita air tanpa gelas. Nah, Apa? seperti air tanpa gelas. Gimana cara biar bisa ini ketemu biar dekat dengan Tuhan secara pribadi tanpa harus melakukan sesuatu. Oke, terima kasih, terima kasih. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pertanyaan dari Priscilla tadi ya. Priscilla bertanya bagaimana cari tahu dan caranya untuk bisa dari Tuhan atau tidak. Ya. Lalu kemudian ada juga Yulia, bagaimana untuk memilih ini yang baik atau yang tidak. Lalu kemudian Samuel bertanya berjalan dulu atau menemukan tujuan lebih dulu, gitu ya. Baik. Lalu bagaimana caranya? Tadi Firman bertanya dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan tanpa harus yang lain-lain. Baik, untuk pertama, kedua dan ketiga jawabannya satu, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Tentang siapa kita dan tujuan kita, seperti apa dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13, 14 dan seterusnya itu dikatakan bahwa Tuhan itu sudah Tuhan itu sudah menulis semua tentang kita di dalam bukunya. Sama seperti kalau sebuah produk, sama seperti sebuah produk itu ada manual booknya. Kenapa kita tidak bisa memahami sepenuhnya produk yang kita beli?
Karena kita tidak pernah baca buku manual. Dan buku manual tentang kita, seperti apa Tuhan menciptakan kita, seperti apa kerinduan keinginan Tuhan untuk kita, itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi langkah yang paling tepat, yang pertama-tama dan yang terutama adalah kita harus seperti Yosua. Musa kepada Yosua katakan, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam, supaya engkau akan dituntun. Mazmur 119 ayat yang ke-105 itu katakan firman Tuhan adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Pelita itu tidak akan pernah bisa menerangi seluruh jagat raya. Tidak pernah sampai kepada tujuan kita, itu enggak pernah. Tetapi yang namanya pelita itu hanya langkah demi langkah. Sejauh kekuatan daripada pelita itu, hanya yang ada di sekitar kita. Entah ada batu, entah ada belokan dan lain sebagainya. Tetapi tempat tujuan kita belum kita ketahui. Tetapi ketika kita berjalan dan merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu Allah sendiri. Bahkan juga akan Roh Kudus itu akan memberi kepada kita pengertian, menuntun kita, mengajar kita kepada segala kebenaran. Jadi ketika kita membaca, merenungkan, menghafal firman dan lain sebagainya, maka ketika kita menghadapi perjalanan kita, lakukan apa yang bisa kita lakukan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, termasuk menuntun, memimpin, bahkan menolong dalam perjalanan kita sehingga kita bisa menemukan tujuan Tuhan. Daud tidak tahu tujuannya bahwa dia akan menjadi raja. Dia cuma diurapi, tetapi kemudian dia masih jadi hambanya Saul, dia masih dikejar-kejar. Yusuf walaupun dia sudah diberi mimpi oleh Tuhan, tetapi kemudian dijual oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia menjadi budak, tidak ada masa depan, difitnah, masuk penjara, mana ada masa depan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia selalu diberkati oleh Tuhan karena dia dekat dengan Tuhan. Dan satu waktu, tanpa orang tahu, tanpa dia tahu, tetapi Tuhan bekerja. Tidak ada orang lain, tetapi keadaan bahwa Yusuf diangkat oleh Tuhan. Daud tiba-tiba dia melawan Goliat dan dia menang dan seterusnya. Setelah mengalahkan Goliat, apakah langsung jadi raja? Tidak, tetap dia berjalan. Tetapi dia selalu belajar dan merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya dia banyak menulis mazmur. Aku merenungkan firman-Mu, aku mencintai titah-titah-Mu, aku selalu taat kepada perintah-perintah-Mu dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cari tahu dan caranya dari firman Tuhan? Nanti Roh Kudus akan tuntun kita. Dan kita butuh iman. Ya, bagaimana memilih? Selalu minta tuntunan dan pimpinan Tuhan. Bagaimana kalau pilihan kita salah? Tuhan juga tidak pernah Tuhan juga tetap memberikan kesempatan ketika kita salah. Abraham pernah salah pilih. Halo? Pernah? Ketika dia memilih Hagar, dia salah. Walaupun dia sudah dipilih oleh Tuhan, dia pernah mau menjual istrinya. Pernah salah. Daud pernah salah? Pernah. Tetapi ketika ditegur oleh firman Tuhan, dia mau memperbaiki dirinya. Dan akhirnya Tuhan memberikan tujuan yang besar bagi mereka. Jangan lupa firman Tuhan, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Dan perlu iman, percaya kepada Tuhan. Ya. Kemudian tadi ada firman yang mau dekat dengan Tuhan. Firman seharusnya memang dekat dengan Tuhan. Yohanes bilang pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah. Tidak salah kalau orang tuanya memberi nama firman supaya kamu tekun dengan Tuhan. Dan salah satu kita dekat dengan Tuhan adalah kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Bukan harus jadi pendeta. Ya. Pengusaha seperti Salomo, seorang pemimpin seperti Daud pun bagaimana dia berhasil? Karena dia punya kekuatan daripada firman Tuhan. Oke. Sudah habis waktunya. Habis ya? Ya. Walaupun dia anak saya,
Tetapi di acara ini saya harus taat kepada dia karena dia panitia yang mengurus tentang acara. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk sesi ini. Bapa di sorga, terima kasih. Kami belajar walaupun tidak banyak yang kami bisa pelajari, tetapi satu hal yang kami tahu, siapa kami di dalam Engkau. Kami adalah ciptaan yang istimewa daripada Tuhan, lebih daripada ciptaan yang lain. Dan Tuhan pun sudah menetapkan sebuah keberhasilan bagi kami ketika kami belajar taat kepada firman-Mu. Biarlah Tuhan kami terus belajar, tidak harus dan menolak suara-suara dari dunia ini, intimidasi dari dunia, tetapi kami mau hanya membuka hati, pikiran kami, telinga kami untuk firman-Mu. Berkatilah anak-anak muda yang ada di tempat ini. Hamba berdoa sehingga mereka sebagaimana kehendak dan rancangan-Mu, mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang akan menjawab keperluan daripada dunia ini. Mereka akan menjadi pebisnis-pebisnis yang hebat. Mereka akan menjadi hamba-hamba-Mu di semua lini kehidupan, di marketplace, di pendidikan, di bisnis, di kesehatan, dan lain sebagainya. Mereka akan menjadi seperti Musa, mereka akan menjadi seperti Daud, mereka seperti Yusuf, Sabdrat, Mesat, Abednego, dan lain sebagainya. Dan mereka akan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami semua, berkati kami semua. Kami sudah terima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.